Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Semoga lewat Roh-Mu yang kudus, kami mampu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, serta selalu bersuka cita dalam seluruh karya tugas dan pelayanan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka." Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang berbicara mengenai Yesus dalam penegasannya mengenai salah satu yang ada dalam hukum Taurat yang mengenai perzinahan. Apa sebenarnya perzinahan itu? Ada dua kata yang menjadi dasar kata ini, yakni na'af atau zanah. Na'af berkaitan dengan perbuatan seksual, sedangkan zanah berkaitan dengan perbuatan yang tidak bermoral, seperti pelacuran, perbuatan sundal, atau ketidaksetiaan. Lalu apa penekanan dari kata itu sebenarnya? Perbuatan zina berarti adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral bangsa Yahudi kala itu. Maka ketika ada orang yang ketahuan berbuat zina, ia akan dihukum rajam atau hukum mati. Itu dalam tradisi bangsa Yahudi. Lalu apa maknanya bagi kita serta apa kaitannya dengan kita sebagai orang beriman? Dasar dari perbuatan itu sendiri adalah poligami, dan hal tersebut tentulah bertentangan dengan gereja yang menekankan monogami dalam sakramen perkawinan. Oleh sebabnya kita sebagai umat beriman diharapkan untuk tidak melakukan hal yang sama. Tetapi apa sebenarnya makna dari bacaan pada hari ini? Injil hari ini mengajak kita untuk hidup murni. Orang yang hidup atau mengusahakan untuk selalu setia pada imannya adalah mereka yang tetap bertahan dan mengalami perubahan bentuk ke arah yang lebih baik ketika bencana atau cobaan datang. Itulah sebabnya kita diharapkan mampu bertahan dalam setiap godaan manusiawi yang datang. Kadangkala kita menyadari bahwa dalam setiap pengalaman yang kita alami, Tuhan mencoba untuk terus memurnikan kita lewat latihan kecil seperti kesabaran dan ketabahan dalam bentuk apapun. Kita hanya perlu bersedia dibentuk seperti tanah liat, sehingga kita menjadi manusia yang memiliki bentuk yang sempurna dengan penempa utamanya adalah Tuhan sendiri. Mari kita bersama mengusahakan untuk tidak terlena dengan tawaran manusiawi. Dan mari kita berjuang untuk mengusahakan perkembangan diri ke arah yang lebih baik dan positif lagi. Dengan demikian kita dapat mencicipi kebahagiaan, sukacita dan damai dalam seluruh tugas karya dan pelayanan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan,
Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.